dai-dai ini? Mungkin Mas Teguh Mas ini lebih tahu daripada saya tentang kompetisi di dalamnya kayak apa ya. Jadi apa aja yang bisa kamu persaingan yang sangat ketat kan antar stasiun televisi. Jadi kalau misalnya bulan Ramadan yang banyak tampil itu ratusan program, kalau tahun baru, Natal barangkali gitu. Jadi memang iya media komersial itu yang menentukan apa yang bisa ditayangkan, apa yang paling laku. Ya. Dan kalau Ustadz, kalau kita lihat sekarang kan dulu mungkin hanya ada almarhum Zainuddin MZ misalnya yang kita kenal, ikonnya seperti itu aja berulang tiap tahunnya di bulan puasa apalagi. Tapi sekarang kita lihat ada Ustadz, Banyak. iya ada Ujek, tadi kita lihat ada Ustadz Guntur Bumi, terus ada Solmed juga ya. Jadi mereka muncul dengan ikon-ikon mereka sendiri kan, identitas mereka sendiri. Kira-kira apa yang memungkinkan untuk mereka sampai begitu banyak ya Ustadz sekarang ada bermunculan di tengah-tengah masyarakat kita? Alhamdulillah sekarang jenis dakwah yang kita punya dalam Islam ini beragam akhirnya. Jadi dia punya cara mereka berdakwah akhirnya bisa diterima masyarakat. Gitu. Kan dakwah ini kan akhirnya yang menilai sendiri itu kan masyarakat. Gitu. Ketika masyarakat bisa menerima apa yang disuguhkan, terus mereka bisa ambil faedah dari apa yang dibicarakan, gitu. Ya akhirnya bisa beragam. Dia punya segmentasi atau siapa yang bisa menerima dari ceramah atau khotbah tadi ya, kira-kira dakwah. Atau mungkin sudah ada perubahan dari masyarakat yang inginnya dakwah nggak usah kaku-kaku lagi deh, dengan cara yang santai, dengan cara yang lebih luas gitu mungkin. Sebenarnya dari dulu sih udah begitu, kayak model Kiai Haji Zainuddin MZ itu kan luas. Luas. Cuman kita ngelihat sekarang masyarakat bisa lebih memilih dan memilah bagaimana dia bisa melihat seorang tokoh yang bisa dijadikan contoh buat dia dan bisa dilaksanakan sehari-hari tanpa membebani pribadi mereka masing-masing. Nah, Mbak Inaya ini karena memang keluasan dari cara penyampaian dakwah atau memang penonton kita suka dengan wajah-wajah fresh dengan orang yang muda. Yang masih muda gitu. Mungkin juga ditentukan sama alasan kenapa audiens nonton televisi gitu. Nggak sepenuhnya kan mayoritas mencari hiburan. Jadi kalau ada dakwah ya tentunya yang juga memberi fungsi hiburan bagi orang yang nonton. Menurut saya sendiri setuju sama Ustadz Ridho gitu bahwa memang pada akhirnya kan penonton yang menentukan. Nah, saya juga baru baca sebelum masuk ke sini KPI baru memberi teguran kepada salah satu ustadz di salah satu stasiun televisi swasta. Di situ saya setuju dengan Ustadz Ridho bahwa audiens yang menentukan apa yang mereka inginkan ditampilkan dalam televisi kan mekanismenya gitu. Nah, tapi dengan keluasannya, dengan cara santainya, kredibilitas itu gimana untuk kita pasti juga ingin tahu kredibilitas dari seorang pendakwah ini, apakah itu juga nanti ditentukan atau bagaimana penonton bisa menentukan ini, Mbak Inay? Mungkin Ustadz Ridho lebih tahu daripada saya tentang apa yang disampaikan itu sesuai nggak dengan hadis dan Quran gitu. Tapi makanya itu balik lagi ke kenapa audiens itu mau menonton tayangan itu gitu. Kalau misalnya memang fungsi yang mencari pencerahan gitu, tebakan saya sih, dugaan saya adalah yang akan populer adalah yang menuju ke acara buka seperti misalnya ustadz-ustadz yang lebih senior gitu. Nah itu kredibilitas ini kan sudah ada di iklan, kemudian sudah ada di infotainment. Kredibilitas sebagai seorang pendakwah, maka nanti akhirnya dia dilanjutkan gitu. Sebenarnya untuk masalah kredibilitas bisa dilihat dari pribadi para dai itu sendiri. Kita lihat dari kehidupannya sehari-hari dan sebagainya. Kalau kita lihat sendiri kan nggak bisa seorang dai yang memang sudah populer atau sering dipandang sebagai figur, terus dipandang sebagai contoh jalan di pasar bertelanjang dada kan nggak mungkin juga. Betul. Begitu. Ya. Nah, kredibilitas itu saya lihat kalau momennya sebagai bintang iklan, sebagai apa lagi itu, atau figur di infotainment dan lain sebagainya. Saya lihat karena masyarakatnya memang suka disuguhi hal-hal yang seperti itu. Iya. Nah, kalau Ustadz tadi kan kita lihat ada beberapa Ustadz yang kita jadikan sebagai contoh. Kalau Ustadz Ridho sendiri punya pengalaman seperti apa? Misalnya, tentunya ini kan begitu kita bicara soal dakwah, bagaimana kita bisa menarik jamaah gitu untuk bisa mendengarkan apa yang kita dakwahkan gitu. Kalau Ustadz Ridho punya pengalaman bagaimana? Saya dengar juga katanya sampai ke Papua bahkan. Saya punya pengalaman unik waktu saya di Khofah Doan. Khofah Doan itu di Yaman Selatan. Yeah. Jadi kebetulan saya 40 hari berdakwah di sana dan saya ajarkan orang-orang Yaman itu dengan bahasa Arab. Ini
syair dari Aqidatul Awam. Kitab Benda. ini setelah saya ajarkan dan mereka ternyata dia langsungkan itu qasidah atau syairnya itu di pinggir di tebing-tebing gunung sambil naik keledainya. Jadi yang menjadi istilahnya terhibur kita itu dan terenyuh, ternyata kita punya ajaran, kita punya didikan itu dipakai dan dilantunkan di sementara di dalam kegiatan sehari-harinya. Artinya sudah tidak mengenal batasan lagi. Siapapun yang bisa menerima dan merasa cocok dengan dakwah bisa diambil ya, diadopsikan. Tetap ya di Betul, kembali lagi kepada individu yang bersangkutan. Nah, kami akan kembali dengan perbincangan ini, tapi juga lebih mengarah apakah ada pergeseran nilai ketika pendakwah itu tampil di acara non dakwah. Sesaat lagi.